Hati-hati Ale mau lulus. Ntar ngetok pintu nggak dibukain kan nggak sih? Gue buka sendiri. Ya, lu bayangin aja gue baru masuk ditanya agama kamu apa? Lah bertanya begitu pagi-pagi baru masuk. Agama kamu apa? Islam Pak. Serius kamu Islam? Iya Pak Islam. Islam dari kapan? Yaitu membuka nggak sih ruang-ruang dialog publik yang komprehensif, ruang-ruang pemikiran yang kritis ketika kita ingin berdiskusi, mengkritisi kampus, kurangnya di mana? Apakah ada keterbukaan hal seperti itu? Apakah ada ruang yang kampus berikan kepada kita untuk mengkritik kampus? Oke, itu ada dua tuh timelinenya tuh. Kalau fotonya Bang Bale itu, udah enak nih. Iya bener ini podcast berang. Kita mahasiswa akhir loh. Kalau YouTube-nya BEM Fasilkom jangan lupa di subscribe, loncengnya jangan lupa nyalain. Oke, jangan lupa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Fasilkom Berbicara. Tepuk tangan dong. Oke teman-teman, di sini alhamdulillah kita sudah menuju ke episode yang kedua. Mungkin emang agak terlalu lama untuk teman-teman menunggu Fasilkom Berbicara ini. Podcast yang sangat seru yang dinanti-nanti teman-teman, yang bisa menemani saat kalian makan, saat kalian apapun itu. Makanya mungkin di sini ada sosok baru ya teman-teman. Di sini saya ditemani oleh Bang Randy Aziz. Tepuk tangan dong. Di sini beliau menjadi teman saya yaitu co-host yang dimana kita akan seru-seruan di sini. Mungkin bisa diperkenalkan Abang dari mana? Kebetulan gua dari Humas BEM Fasilkom. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman, karena kalian juga udah tahu saya siapa. Kita langsung saja menyambut narasumber kita, dan di sini kita memiliki dua narasumber seperti biasanya, yang dimana beliau-beliau ini ada yang masih menjadi mahasiswa aktif dan sudah lulus. Mari kita sambut. Ini dia narasumber kita. Masuk. Halo Bang. Biasa aja Pak. Ya, ini udah biasa ini kita. Let's go. Udah lama tidak ada abang-abang aku. Emang Perjalanannya gimana Bang? Perjalanan apa ini? Ke sini ya Bang. Biasa. Iya, alhamdulillah sih lancar ya. Tapi Cuacanya gimana? cuacanya doang tadi emang sempat kehujanan dikit. Gitu aja sih. Mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Karena teman-teman penonton semua mungkin ada yang belum tahu. Ini narasumber kita nih siapa nih? Gagah-gagah sekali, badannya besar-besar. Apa nyalinya sama badannya gitu. Mungkin perkenalan dulu kali ya dari sebelah kiri sana mungkin yang berbaju merah. Iya boleh. Nama penontonnya itu? Nama penontonnya kita ada fans namanya itu Fasil Fans. Oh, Fasil Fans. Iya. Ya, perkenalkan Fasil Fans. Gue Ngarang aja dulu di sini. Hah? Ngarang gitu. Apa ngarang? Ya, perkenalkan Fasil Fans. Gue Futu Alfaruk di sini. Apa namanya? Gue selaku Wakil Menteri Luar Negeri di BEM Universitas Antek Muhammadiyah. Kalau gua Fadibal Ramadan, gua selaku Menteri Luar Negeri BEM USM yang hari ini terakhir menjabat dan juga Sama. bismillah lulus. Amin. Harus ya, Bang? Amin. Harus lulus ya. Amin. Harus berarti Abang Faruk ini sebagai wakil menteri. Wakil menteri dan Abang ini sebagai ketuanya. Iya. Dan Abang Faruk sekarang semester berapa Bang kalau boleh tahu? Semester 7 gue sekarang. Semester 7. Berarti udah mau di ujung juga. 2 langkah lagi ya? Jangan 2 dong. Oh, satu. Gak mau 2. Berarti 1 langkah lagi, berarti Bang Bale ini tinggal mengetuk pintu doang nih. Langsung ya. Oke, mungkin dari perjalanan berarti kan semester 7 udah 3 tahun setengah ya? Iya. Abang Faruk berada di USM ini udah 3 tahun setengah dan Bang Bale udah hampir 4 tahun. Apa mau lebih?
Jangan ya. Oh, jangan. Nggak kerasa ya bang ya. Nggak kerasa aja. Ya lanjut jadi kan selama perjalanan kan kita berjalan aja, tapi ternyata ini udah di akhir gitu kan. Makanya karena kan kita sebagai mahasiswa ini kita tugas kita terutama Untuk menyelesaikan perkuliahan. selesaikan program maka selesaikan. Ya, apalagi mungkin nanti Elga yang sekarang masih semester 3, Iya. mungkin Grady sekarang semester 5. Ya mungkin ke depannya juga anjir tiba-tiba gua semester ini coy gitu. Gak kerasa ya, gak kerasa. Tapi bang, apa sih bang yang terlintas nih dari abang nih mengenal kampus kita nih bang? Apalagi kan abang udah tinggal nekapnya itu dari abang Iqbal, dari Mas Faruk, tinggal selangkah lagi. Ya maksudnya tuh ketika mendengar nama kampus itu yang terlintas di pikiran tuh apa? Kampus kita tuh seperti apa? Gitu. Oke, mungkin gue ya. Iya boleh. Gue sebenarnya masuk kampus ini dari awal masih STIMIK, Sekolah Tinggi Muhammadiyah Ilmu Komputer, dengan transmisi ke Universitas Saintek Muhammadiyah itu menjadi suatu langkah konkret di Universitas Saintek Muhammadiyah untuk lebih berjalan ke segi pendidikan dan juga dari segi intelektual daripada kader Muhammadiyah, karena kita kampus Muhammadiyah. Setelah kalau pertama kali terdengar Universitas Saintek Muhammadiyah, hari ini kita harus sama-sama membangun, karena kita berawal dari sekolah tinggi dengan berjalannya ke universitas itu terkadang ada banyak lika-liku, karena kita diawali dengan berjalan menjadi universitas itu memang harus kita membangun bersama-sama dari segi akreditasi, dari segi pembelajaran, dari segi organisasinya, bahkan dari segi fasilitas ini memang harus kita kawal bareng-bareng. Kalau bicara Universitas Saintek Muhammadiyah, gue selalu berbicara, ayo kita membangun bersama, karena ini rumah kita sebagai juga mungkin dari sini Nahdlatul Ulama juga kuliah di Muhammadiyah. Jadi kalau kata Prof. Abdul Mut itu kita tuh munu dari Nahdlatul Ulama ke Muhammadiyah. Naturalisasi. Ya? Naturalisasi. Tapi ini menjadi bentuk kita tuh belajar sebagai kader yang benar-benar kader tuh bagaimana untuk membangun kampus yang masih notabene kita masih baru, mungkin alhamdulillah kita juga baru kemarin akreditasi, dan ini sama-sama kita membangun gitu apa yang kita bangun, dan ini menjadi suatu yang melekat nantinya kita terhadap Universitas Saintek Muhammadiyah. Ya mungkin itu sih kalau dari gue. Kalau dalam berbicara apa sih pertama kali yang gue bahas tuh Universitas Saintek Muhammadiyah ya itu. Berarti Abang Bale ini salah satu mahasiswa yang berjuang sama-sama bersama Universitas Saintek Muhammadiyah berarti ya Bang? Ya, yang tadinya STIMIK, sekolah tinggi, hingga sekarang Bang Bale juga merasakan sekolah tinggi menjadi universitas. Almet gue 2. Almetnya 2. Almet gue 2. Kalau Bang Faruk itu ketika masuk ke sini itu udah masih sekolah tinggi atau sudah menjadi universitas? Kalau kalau misalkan gue sih gue awal masuk ini kampus baru berubah. Jadi kalau misalkan balik tadi dari STIMIK terus transisi ke U, kalau gue bisa dibilang angkatan pertama yang U. Iya. Jadi pas berubah universitas, gue angkatan pertama yang masuk. Kalau misalkan ditanya apa pertama kali hal yang dipikirkan, kalau misalkan ngedengar USM itu gimana ya? Suatu hal yang perlu dibangun. Karena emang gimana pada akhirnya ini kampus kita di sini juga banyak belajar. Ya banyak hal yang kita pelajarin di sini. Walaupun emang dengan beberapa hal yang notabene cukup. Kayak gitu. Mungkin sayang banget ya teman-teman kalau misalkan kita udah ngundang abang-abang ini yang notabene udah tua lah di kampus. Gue merasa masih anak-anak gitu. Sayang banget kalau kita nggak nanya nih budaya-budaya yang ada di kampus teman-teman. Pasti kan budaya-budaya yang sekarang kita jalani itu ada faktor dari abang-abang. Iya, pasti. Mungkin apa sih budaya yang abang ciptakan dan abang rasakan yang ada di kampus ini? Mungkin yang abang rasain dulu deh budaya ini. Mungkin dari Bang Bale. Oke. Berbicara budaya kita. Ibu izin minum. Iya.
pas pertama kali sekolah tinggi itu kita budaya masih abu lah, masih buta mungkin. Karena jujur kita selama di sekolah tinggi waktu itu selepas kita daripada OPT Masta, waktu itu namanya OPT Masta, sekarang menjadi Kopang. Jadi kita itu tidak menemukan budaya mungkin, tapi kita mungkin dari angkatan gue sendiri, gue tuh membangun budaya adalah budaya kita tuh selalu membangun bersamaan dalam bentuk hal apapun, dari segi kita berdiskusi untuk memikirkan sesuatu hal yang apa ini yang harus kita jalankan selama kita menjadi mahasiswa. Ini kita tuh selalu membangun budaya yaitu kebersamaan sih sebetulnya. Dan mungkin kalau sekarang yang dibangun budaya Fasilkom kita. Nah ini jadi sewaktu itu selama sekolah tinggi ini kenapa kita tidak mempunyai budaya ini? Karena kita cuma satu. Kita mahasiswa ilmu komputer. Ketika transmisi sudah menjadi fakultas itu kita ada 2 fakultas. Nah ini jadi budaya yang kita bangun yang mungkin saya sendiri dari mahasiswa Fasilkom sendiri, budaya yang kita bawa dari dahulu adalah dari segi kebersamaan kita. Mungkin budaya ini yang menjadi kita tuh berjalannya sampai akhir ini. Bahkan kita tuh selalu berdiskusi tentang kisunya negara ini atau tentang kebijakan kampus yang mungkin tidak berpihak dengan mahasiswa. Ini selalu menjadi kita tempat diskusi. Mungkin tempat diskusi kita dahulu tuh yang dulu ada namanya kantin Paruli, mungkin sekarang sudah tidak ada. Itu menjadi tempat diskusi mahasiswa yang kumpul mahasiswa yang benar-benar sampai malam. Mungkin kita tuh sampai tidur di kantin Paruli itu pernah. Kalau boleh tahu di mana tuh Bang tempatnya? Kantin Paruli. Sekarang udah jadi apa nih? Kalau sekarang dibilang udah jadi apa, kita juga belum tahu bakal jadi apa sama kampus. Cuman sih dengar sih kita itu ruangan PCM lah, PCM Ciracas. Yang di lorong itu. Oh, iya. Selepas dari situ transisi perpindahan akhirnya ke kantin belakang. Pertama kali nih mungkin nih orang-orang tahunya sekarang nih mahasiswa Kantin tuh di situ tuh. kantin tuh di situ. Dulu tuh kantin kalau di situ tuh bukan kantin, jadi tuh dulu tuh gudang tempat naro-naro. Itu jadi tempat kita diskusi karena pertama itu senyap dan kita tuh bisa bebas dalam melakukan hal apapun di situ untuk berdiskusi atau kita untuk buat nge-gaming bareng. Nah itu tempat kita dulu. Jadi pas perpindahan pertama kali Paruli ke belakang itu masih tetap menjadi tempat kita, tapi masih ada beberapa yang harus gue mikir ini nih kantin harus memang harus di belakang dan ini harus ada sesuatu yang baru gitu di kantin dan ternyata kampus tuh mendengar dan akhirnya di belakang tuh sekarang udah menjadi banyak lah. Ada kantin Pak Iksan, ada kantinnya Balkis. Dan juga ini ada kantinnya Usmani ini yang baru dibuat. Yang Fakombis itu. Iya, jadi Warung culture. nah jadi kalau berbicara budaya ya kita selalu, kalau dari gue pribadi karena gue yang berjalan seiringnya waktu, gue tuh selalu berbicara ayo kita bareng-bareng untuk kesuksesan kita bersama lah, dan juga kesuksesan kita tetap memikirkan universitas bagaimana. Jadi dari kita baik dan juga universitas baik. Mungkin itu sih. Kalau bicara budaya ya gua bisa memutuskan gue yang membangun mungkin ya. Iya. Kata gua karena sama lebih budaya yang kita dibawa ke sekarang ya. Mungkin entah gua masih melihat aja, yaitu mistik. Jadi Kamis batik ya, betul. Kamis batik itu sebenarnya dibuat oleh presiden mahasiswa kita sama menteri luar negeri. Dia tuh berpikiran kita harus dari kamis ini kayak lebih cocok kita dan juga kayak keren kita pakai batik. Ternyata sampai masih ke bawah sampai sekarang. Iya, betul, sampai sekarang. Memang buat press Radit hebat banget. The best. Sampai sekali ini udah hebat.
Pilih karena gua udah deket banget nih kan. Ya mungkin itu sih kalau bisa budaya. Mungkin kalau pandangan angkatan gua ya. Iya. Berarti kalau yang kita ambil itu dari Bang Bale ini budaya itu nomor satu kebersamaan ya Bang. Benar-benar kebersamaan ini diciptakan dari awal hingga sekarang. Dan duanya itu Kamis Batik. Batik. Abangnya kalau Kamis pakai batik nggak? Batik. Serius Bang Randy? Batik. Batik. Saya batik. Nggak lupa kan kayak hari ini. Dan sekarang saya baru tahu ternyata itu abang-abang yang Nggak lupa kan kalau Kamis Batik pakai batik. Hari ini lupa. Hari ini lupa Hari nggak? ini lupa. Ada yang lupa apa ya? Alhamdulillah. Mungkin kalau dari Bang Faruk nih, Ya. budaya itu Bang Faruk ini ada nggak sih salah satu faktor menciptakan budaya yang di kampus? Kalau Atau emang misalkan, menjalani aja? sebenarnya kalau misalkan sebagai pencetus budaya, kalau angkatan gue ya, karena tadi Bale ngomongkan pertama dari Kamis Batik, dari Kamis Batik itu apa namanya Pres Raditya Ngusung waktu dia masih jadi Menlu. Terus habis itu untuk yang bagian kebersamaan juga itu angkatannya Bale, yang apa namanya yang ngajak kita kumpul angkatan 22 selaku datingnya. Kayak ya kita bahkan suka ikut nimbrung nongkrong bareng sampai malam diskusi apapun hal itu. Sebenarnya yang paling dikangenin sih hal itu. Kayak kalau sekarang kan kampus dikasih jam malam ya. Iya. Sayangnya itu kampus Dulu kasih. bebas ya? Kalau dulu bebas kita, maksudnya kayak ya selama kita kondusif dan nggak melakukan hal yang mudorot, Nggak dilakukan tapi itu. kita nggak melakukan. Kita cuma di situ kumpul nongkrong biasa, selayaknya anak-anak. Tapi kalau misalkan apa namanya budaya, Iya. budaya yang dirasain lagi, mungkin setelah Sugali jadi gubernur. Setelah Sugali jadi gubernur, yang pertama kita ini yang di senior mungkin yang di atas semester atas gitu, dipanggilnya Mas, mulai dipanggil Mas. Ya mungkin emang suatu bentuk penghormatan kalian deh ke kita selaku cutting. Ya. Tapi mungkin buat kita selaku cutting yang emang yaudah kita biasa aja cair gitu, manggil gua nama juga terserah. Pas dipanggil Bang kayak kita ada awkward gitu. Tapi ya itu suatu apa hal budaya yang baik sih. Kayak gitu. Itu budaya yang gua rasain sama. Jadi banyak ya sama halnya kayak transformasi dari yang sebelumnya STIMIK terus jadi universitas. Iya. Kayak gitu. Berarti dengan budaya menurut Abang kampus ini bakal hidup nggak Bang? Bakal hidup. Kampus ini bakal hidup dengan adanya budaya seperti itu. Apalagi ya mungkin sekarang rame di hari-hari yang pagi-pagi doang gitu ya. Yang biasanya kayak misalkan ya kalau misalkan gue balik kelas gitu ngeliat anak-anak musik lagi jamming lah, Iya, atau mungkin ngeliat anak-anak Fasilkom lagi apa namanya lagi nyiapin proker, sibuknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dulu itu kampus hidup bahkan sampai malam. Kayak ya tadi di apa namanya di belakang ya, yang di kantin Paisan yang sekarang banyak anak-anak kumpul diskusi kita. Ya bahkan sampai malam, bahkan yang tadi apa Bale ngomong kita sampai tidur di kantinnya Paruli kayak gitu. Bahkan kalau ditarik ke zaman-zaman Abang ini mahasiswa ini nggak seberapa banyak ya Bang? Enggak sebanyak itu, enggak sebanyak. belum karena kampus itu kan. Enggak sebanyak sekarang. Bahkan ngelihat parkiran motor yang sekarang udah kayak parkiran motor mall gue ngeliat. Makanya gua pengen panggil dulu. Aduh. Dengan budaya kan. Nah, kalau dari saya sendiri tuh ada nggak sih salah satu kegiatan ataupun dosen ataupun mata kuliah ataupun unsur yang ada di kampus ini yang merubah cara abang-abang ini berpikir? Ada nggak? Mungkin contohnya in case ya. Kalau dari saya itu pikiran saya mulai kritis itu ketika saya mengikuti LDKM. Oh berarti bukan cuma dosen tapi ada momen apa? Iya, momen apa gitu yang membentuk wah pikiran gue di sini nih. Nah kalau untuk saya sendiri LDKM tuh ngerubah semuanya Bang. Nah kalau dari abang-abang sendiri nih ada nggak gitu momen yang benar-benar pikiran abang tuh terbentuk dengan sekritis mungkin gitu? Ada nggak? Mungkin dari Bang Bale gitu. Jawab duluan. Entah itu di luar kampus atau emang di kampus nggak ada, nggak apa-apa jawab di luar. Oke. Kalau momen hingga sampai saat gua hari ini, sebenarnya momen gue yang membuat gue begini adalah ketika pertama kali gue masuk berada dan memantapkan diri, melebarkan diri gue adalah anak ini. Karena
dengan background gue di sekolah itu gue paling gak suka dengan organisasi karena menurut gue organisasi adalah bansur daripada kacung daripada sekolah. Tapi ternyata pas ketika gue masuk ke kampus, ketika gue mengikuti alur bagaimana berorganisasi, ternyata ini tuh yang merubah karakter gue, yang merubah cara berpikir gue dari yang mungkin bodoh dan sekarang mungkin gue bisa berpikir kita tuh kalau kita bisa berdiskusi dengan apa yang sekarang dulu diri gue dulu orang yang buta dengan mungkin politik, diri gue yang buta dengan apa yang terjadi hari ini, tapi ketika gue masuk ke dalam organisasi gue tuh belajar dari beberapa yang gue pelajari, ternyata berorganisasi itu penting karena berubahnya karakter itu memang kita yang bisa berubah sendiri, tetapi caranya tuh bagaimana? Nah ini kita harus mencari sebenarnya, karena akhirnya gue tuh mencari, gue mematapkan diri gue bersama mungkin angkatan gue waktu itu untuk berorganisasi itu kita tuh membawa narasi kita harus merubah sikap kita dan juga karakter kita masih bareng-bareng. Dari sini kita bangun awal, mungkin kedepannya kita nggak tahu jadi apa. Nah, makanya kenapa yang ini momentum yang membuat gue begini ya. Gue pertama kali ya itu, gue tuh masuk organisasi pun sama, angkatan gue pun sama dengan mereka tuh gak punya background apapun. Dia backgroundnya mungkin dalam kalangan kalau berpandangan ke masyarakat tuh backgroundnya buruk, tapi kita tuh bareng-bareng untuk berjalan, untuk kita tuh merubah diri kita tuh dari pandangan buruk ini. Bagaimana nih kita dari pandangan buruk masyarakat nih menjadi masyarakat tuh memandang itu tuh baik gitu, dengan satu gerbang yang waktu itu dibuka, akhirnya mematapkan diri masuk ke BEM dulu, namanya BEM Stimik dengan nama freshman mungkin yang pertama kali itu gua freshman pertama gue itu adalah Musa Kumar Fadilah yang sekarang mungkin udah lulus, itu panggilannya baik. Nah dia tuh juga masih kom, itu freshman pertama kali gua. Nah gue dari situ gua tuh tipikal orang yang rasa pengen tahunya tuh gede. Gue tuh pengen tahu segala hal. Nah, lebih tepatnya penasaran sih sebenarnya. Gue tuh melihat ini tuh bagaimana cara membangun karakter di BEM ini, bagaimana gue tuh bisa melihat yang terjadi. Jadi gue tuh harus banyak membaca kan. Jadi mau nggak mau yang dulunya gue malas membaca, dengan gue masuk organisasi gue harus membaca, karena kalau lu nggak membaca ya udah lu menjadi suatu anggota yang pasif, mungkin yang nggak tahu apa-apa dan ya udah lu ngikut aja. Gua bilang lu nyebur ya udah lu nyebur. Jadi kayak gitu. Jadi momentum yang paling membuat gua sampai saat ini ya pertama kali gua masuk organisasi. Mungkin itu sih. Mungkin dari Bang Paruk. Iya. Organisasi. Mungkin relate juga Bang ke gua. Gue juga merasakan hal Anjay. yang sama dengan lu Bang. Dulu gue emang juga diam, tetapi ketika gue mengikuti organisasi dulu kemarin itu Bang. Ada kesamaan kalian berdua. Ini dari Abang Paruk nih, Abang Paruk. Kalau Momentum. Ya, apa namanya? Tadi apa pertanyaannya? Sepengaruh apa sih Bang? Momentum Merubah cara pola pikir. yang ada di kampus ini, mau dari akademisnya. Kalau gue sih dari awal, kalau misalkan balik awalnya di organisasi, kalau gue sebenarnya di semester 1 di pelajaran pendidikan Pancasila. Itu tuh mata kuliahnya dosennya Bapak Yasfi. Kalau misalkan kalian kenal Pak Yasfi, itu apa namanya? Ya mungkin salah satu dosen yang ngebangun gimana caranya berpikir dengan kritis. Di situ di matkul pendidikan Pancasila itu tuh kita membahas tentang filsafat. Di situ ya kita mendalami hal itu, terus habis itu ya ngebangun cara berpikir kritis. Terus di semester 1 juga gue juga ketemu sama Pak Bambang Judi.
Pak Bambang Judi. Ya, Oh, yang filsafat ya, Pak? dia mata kuliah kalkulus sebenarnya. Ya, lulus salah. Itu dia. Nah, Kalau di saya itu filsafat ya? serius, mata kuliahnya namanya? Enggak, dia tipikal dengan cara filsafat. Itu pembahasannya. Dia mata kuliahnya sebenarnya kalkulus, tapi pada akhirnya yang dia kaitkan si kalkulus ini dengan kayak si filsafat ini, mungkin buat gue yang terlalu bodoh akan kalkulus ini nggak masuk akan hal itu. Iya, Tapi betul. coba kita cari. Kalau gue ya, coba gue mencoba nyerna. Oke, gue yang kalkulus gue nggak paham, nggak masuk. Coba gue mau masuk lewat ya gimana caranya dia ngejelasin si filsafat tadi. Ya, lu bayangin aja gue baru masuk ditanya agama kamu apa? Lah bertanya begitu pagi-pagi baru masuk. Agama kamu apa? Islam, Pak. Serius kamu Islam? Iya, Pak, Islam. Islam dari kapan? Gue bingung jawab. Islam dari lahir, Pak. Saya Pak, orang tua itu belum. Masuk Pak. Ya, karena hal kecil itu contoh kecilnya gitu maksudnya. Karena hal kecil itu udah mulai kebangun mungkin ya cara berpikir yang yang tadi dijadiin pertanyaan. Terus habis itu mulai kebentuk lagi di periode awal BEM fakultas. Gue jadi kadif humas, di situ gue ngejalanin proker. Ya di situ mulai kebangun di BEM fakultas Hadita juga. Habis itu bahkan saya masuk ke BU jadi stafnya Bang Iqbal dulu, Bang Bale di Menlo juga kayak gitu. Jadi emang di akademik juga dapet, di organisasi juga dapet. Jadi perjalanannya benar-benar lika-liku perjalanan ketika pola pikir itu kebentuk banyak sekali ya Bang ya. Dari Bang Bale benar-benar pertama kali masuk BEM itu yang merubah pola pikirnya. Mungkin dari Bang Faruk tadi dari semester 1 pendidikan Pancasila, dari akademisnya juga ada, dari organisasinya juga ada. Mungkin kalau bahas organisasi ya Bang. Seru nih bahas organisasi di tadi penjelasan Abang banyak yang terarah dengan organisasi. Ngeri kan organisasi. Iya, Bang Bale ini terlalu organisator kan. Kan kalau di organisasi ini pasti banyak kita mengalami hal-hal yang enak atau hal yang gak enak ya Bang ya? Banyak itu. Dan menurut Abang setuju nggak kalau organisasi itu merubah mahasiswa? Setujunya kenapa Bang? Karena begini, Bung Rocky juga udah pernah bilang, kita tuh kuliah secara akademik kita hanya mendapatkan setara 70%, 30% kita cari sendiri dengan cara hal apapun. Dan ternyata ketika kita berorganisasi, kita tuh lebih dari 30% itu yang kita banyak tahu. Jadi kenapa pentingnya organisasi itu merubah dari pandangan mahasiswa? Karena banyak yang kita pelajari mungkin di sini juga background organisasi dari perkaderan itu banyak yang udah dijalani, tetapi di perkaderan itu nggak ada di mata kuliah, Di bangku kuliah. di bangku kuliah itu nggak ada. Iya, betul. Tapi di perkaderan ini tuh kita diajarin dan kita juga melihat bagaimana kita caranya public speaking yang mungkin itu di bangku kuliah itu jarang ada, dan juga cara pola pikir yang kritis itu bagaimana, cara menganalisis isu itu bagaimana. Nah ini tuh sebetulnya ada di dalam organisasi dan itu di bangku kuliah memang ini penting karena ini yang menjadi tujuan utama kita berkuliah. Tetapi kalau kita mahasiswa tapi nggak pengen cari banyak tahu, ya udah mendingan kuliah 3 tahun dulu selesai. Tapi menurut gua kita tuh sebagai mahasiswa tuh harus rasa ingin tahunya lebih banyak. Apalagi kita tuh kalau kita tuh agent of change betul. yang kita tuh bisa merubah daripada syukur-syukur kita bisa merubah dari tataran pemerintah ini cara mereka. Tetapi ya ini jadi apalagi bonus demografi itu ntar kita juga pemuda yang merasakan. Jadi untuk apa kalau kita tuh berkuliah cuma ya udah cuma toh kita kuliah selesai dan mungkin bekerja, tapi lu mungkin gue bisa melihat lu tuh tidak mementingkan orang yang mungkin maaf yang belum mendapatkan kerja
Dan mungkin pandangan daripada mahasiswa seperti ini, organisasi adalah menghambat mereka tuh untuk lulus. Ya menurut gue sih enggak. Kalau menurut gua, Asal tahu waktu. kita tuh kan diajarin manajemen waktu. Ya, betul. Bagaimana tuh kita tuh berkuliah di saat kuliah, bagaimana kita di saat berorganisasi, itu kita tuh bisa ngatur. Makanya kalau berbicara organisasi itu memperlambat kita lulus, ya berarti lu tuh belum mencoba dan lu Gak bisa manage. dan lu belum punya manajemen waktu yang baik. Ya, mungkin itu kenapa gue bilang organisasi itu sangat-sangat Punya pengaruh ya. punya pengaruh di mahasiswa itu, karena ini yang berubah karakter semua. Dari lu yang nggak tahu apa-apa jadi lu tahu banyak hal. Mungkin itu sih kalau gue tentang organisasi di mahasiswa ya. Ternyata guys, seperti itu untuk organisasi menurut Bang Iqbal. Mungkin kalau dari saya Bang, organisasi itu tidak berpengaruh untuk merubah mahasiswa. Kalau menurut saya, mungkin bisa dilanjut dulu sama Bang Faruk. Ini gantung ya, maksudnya gue nggak suka banget hal ini. Dilanjut dulu sama Bang Faruk. Ya sebenarnya begini, kalau misalkan tadi Elga pada akhirnya ngomong organisasi nggak berpengaruh, sebenarnya bukan suatu hal yang berpengaruh untuk prospek kedepannya, tapi seenggaknya bisa memberikan gimana ya, kerangka berpikir. Kadang kerangka berpikir ini itu kita bisa dibangun. Emang bener kita dengan berkuliah pun kita juga bisa berpikir gitu. Tapi gimana caranya yang tadi biar dapat 30% yang lain dari kata Bale itu dari organisasi. Jadi emang bukan buat melihat prospek kerja ini organisasi, tapi untuk ngebangun kerangka berpikir. Tapi pada akhirnya balik lagi ya kita harus manage atau tahu batasan. Yang dimana emang ya kalau misalkan udah tahu batasannya segini karena udah mau lulus ya sebaiknya diri juga nggak ada salahnya. Iya betul. Karena pada akhirnya tujuan kita Mungkin gua nambahin tadi berbicara tentang kerangka berpikir. Di dunia pekerjaan sebetulnya kerangka berpikir itu harus matang ada, gitu. harus matang. Dan ketika lu tuh cuma hanya di bangku perkuliahan mungkin tanpa lu membangun karakter tersebut, mungkin lu tuh bakalan ada kebingungan dari dunia kerja dia, karena kita nggak tahu nih kalau dunia kerja itu bagaimana. Dunia kerja itu sebetulnya di titik kita tuh mendewasakan diri, benar-benar dewasa gitu. Dengan ini gerbang pertama kita ngebuka, kita tuh melihat apa yang kita harus melakukan di dunia pekerjaan. Nah ini gerbang utama yang perlu dibuka. Jadi kerangka berpikir tadi itu tuh nanti kita tuh akan dites di semua, karena nggak ada semua manusia ini yang nggak jahat, semua jahat. Bahkan gua nggak ngomong gitu, tapi Bahkan dosen kampus pun jahat. ya Bisa dibilang ada beberapa. Ada beberapa ya. Jadi kejahatan manusia itu pasti ada. Itu namanya dosa. Manusia nggak luput dari dosa. Manusia tidak luput dari dosa. Makanya kita tuh juga harus membangun itu dari awal, dari bagaimana kita tuh siap memantapkan diri tuh di dunia pekerjaan. Ya kita tuh harus mempersiapkan di bangku kuliah ini. Dari tadi yang manajemen waktu. Oke, lu di perkuliahan di organisasi manajemen waktu lu buruk, tapi ketika lu masuk pekerjaan lu tetap begitu, ya selesai karir lu di situ. Tapi kalau lu benar-benar nggak ngambil dengan manajemen waktu itu dari awal, cara manajemen waktu itu bagaimana, ketika lu bekerja juga lu tuh nggak membawa manajemen waktu lu, yang tadi gue bilang, ya udah selesai karir di situ. Jadi langkah awal kita tuh membangun karakter dan membangun kerangka berpikir tuh ya ada di bangku perkuliahan. Tapi sisanya lu cari
Kalau lu tuh cari tahu bagaimana sendiri. Mungkin udah terlalu banyak ya. Kita terlalu banyak mengulik. Udah cukup mengulik tentang organisasi, budaya. Kali ini agak sensitif nih. Pertanyaan saya agak sensitif. Astagfirullahaladzim. Ini mengenai kampus kita tercinta dan tentang kemajuannya dan tentang keterbukaannya kepada mahasiswa-mahasiswanya. Kalau menurut Abang, dari kampus kita ini dia itu membuka nggak sih ruang-ruang dialog publik yang komprehensif, ruang-ruang pemikiran yang kritis ketika kita ingin berdiskusi, mengkritisi kampus, kurangnya di mana? Apakah ada keterbukaan hal seperti itu? Apakah ada ruang yang kampus berikan kepada kita untuk mengkritik kampus? Entah dosen, atau warek, atau rektor. Apakah ada ruang? Hati-hati Ale mau lulus. Ntar ngantok pintu nggak dibukain kan nggak sih? Gue buka sendiri. Jadi tamu yang nggak sopan sekali-kali. Jadi begini, ini kita tarik dari belakang. Mungkin cara mahasiswa tuh masih salah dengan cara mereka tuh mengkritisi kampus atau mengajak diskusi kampus itu ternyata mungkin masih salah. Banyak lah trust dari antara gua dengan kampus tuh yang masih salah. Ternyata ruang diskusi itu sebenarnya ada, ruang diskusi itu ada, tapi bagaimana diri kalian tuh seorang mahasiswa yang selalu mengedepankan intelektual ya dengan cara apapun berkeluar dengan diskusi. Nah ini jadi kampus tuh lebih senang kita tuh menyampaikan aspirasi secara diskusi. Sistem kekeluargaan gitu. Ya jadi sistem kekeluargaan dan yang dibangun kampus hari ini tuh selalu kita tuh selalu bertemu dengan pimpinan untuk membahas progres daripada Ormawa dan juga progres daripada apa yang terjadi di kampus. Nah ini jadi yang kita pertemukan. Jadi ruang diskusi itu sebenarnya ada, cuman ternyata tuh mahasiswa tuh masih kurangnya untuk berdekatan dengan kampus. Tapi Kurang kedekatan. tapi nggak memungkinkan juga kampus juga terkadang menutup ruang diskusi itu dengan yang mungkin ada beberapa hal sensitif yang mereka nggak bisa bahas, itu harus tutup. Tapi ya kita sebagai mahasiswa kita juga yang bisa berjalannya sampai universitas ini juga karena kita juga harus tahu apa yang harus bahas hari ini juga. Tapi kita juga harus melihat batasan-batasan dari mereka, apa yang bisa dibahas, apa yang tidak mungkin. Karena kita KIP. Kalau menurut gue tuh selalu berbicara ke teman-teman, lu KIP lu boleh mengkritisi. Gue tuh orang-orang yang tipikal, mungkin gue yang berhadapan dengan pimpinan dengan label gue nakib, jujur gue nakib juga, tapi gue yang selalu menyuarakan apa yang pengen disuarakan teman-teman. Contohnya yang mungkin takut dengan contohnya ini ya Bang, contohnya postingan IG BMU yang di take down ya, tentang sampah. Tentang sampah. Ya, oh sampah. ya sebenarnya banyak dari mundur ke belakang tuh banyak. Itu ntar aja di next episode kita bahas aja. Karena Next panjang ketemu kita. karena ya mungkin pertama ternyata itu ada ruang intim yang nggak bisa kita bahas, ada yang lagi dijaga dengan kampus, itu juga yang kita nggak bisa bahas ternyata dengan reputasi kampus. Tapi kita selaku BEMU selalu menyuarakan apa teman-teman yang suarakan, meski kita pertama kali dengan kesalahan, tapi tetap kita tuh mengedepankan aspirasi kita, dan itu juga yang dikumpulkan oleh teman-teman orang tua di sini. Kita sampaikan kalau bahwasannya sewaktu itu tuh sampah tuh bukan menjadi menjadi langkah konkret kampus itu bagaimana cara menghilangkannya. Mungkin itu udah dibahas juga, dan juga teman-teman Fasilkom juga yang gue tahu juga ternyata udah lebih dulu membahas itu. Yang damkar. Yang dari situ. Nah ini yang bentuk satu langkah lebih cepat daripada kami.
ya itu menurut gua lebih oke dengan ya mungkin cara gue yang salah, cara kalian yang benar. Makanya sewaktu itu dikritisi habis kita, tetapi kita juga nggak mundur dengan tetap membahas, tetapi ada satu riskan yang kita harus diwajibkan, kayak kalau kita salah memang. Ya, makanya waktu itu kita ada ya dari kisruhnya itu kita juga udah saling minta maaf, dan juga ya pada akhirnya gue belum mengawal lagi sih sebetulnya, tapi pengen membahas mungkin kalau memang dari teman-teman masih komen atau udah, ya gue applause lebih banyak dari kalian, karena gue juga mungkin keterbatasannya hari ini gue udah akhir, gue harus ngurusin semuanya. Boleh. Tapi gue tetap gue coba diri gue tuh tetap berdampak lah di kampus ini, karena itu juga bentuk kabinet gue juga bergerak dan juga berdampak, juga kabinet spontan Gitu ya bang. jadi itu sih kalau dari gue ya. Jadi seperti itu teman-teman Fasil fans, banyak banget soalnya bang di kolom komentar nih, itu kenapa sih IG yang tentang pembakaran sampah di take down, kenapa sih? Tolong tanyain dong, banyak banget. Jadi banyak termasuk lu. Enggak kan kalau mempertanyakan di tag dong. ya. Jadi udah terjawab kali ya di sini. Ada kesalahan teknis lah dari kedua pihak pun, dari pihak kampus dan pihak demo pun sudah mendiskusikan hal seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kalau langsung ke Bang Faruk. Ke Bang Faruk sendiri Memberikan ruang untuk berpikir ya. Kampus memberikan. Kayak misalkan ya salah satu kan di belakang, tapi mungkin memberikan fasilitas terbatas. Buat gue terbatas. Karena kenapa akhirnya gue bisa bilang terbatas? Kita nih diskusi kadang suka nggak tahu waktu. Gue akuin hal itu. Kita mahasiswa kadang diskusi suka nggak tahu waktu, bahkan sampai larut malam. Tapi karena pada akhirnya pemberlakuan jam malam ini yang pada akhirnya mungkin yang ngebuat gue kita diberi fasilitas tapi kita dibatasi di sini. Itu yang pertama. Tapi kalau untuk yang kedua mungkin sama halnya dengan apa namanya tadi Bali bilang. Salah satu contohnya pembakaran sampah itu. Ya mungkin yang emang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana Abang Kohos tanggapannya? Terkait sampah ini. Oh masih mau dibahas ya? Masih mau dibahas ya? Apa kita bahas di episode lain? Kalau misalkan mahasiswa komen ini banyak yang komen di YouTube nanti, kalau misalkan masalah pembakaran sampah kita bakal ngebuka katanya. Kayaknya next lo diundang press rakyat. Karena ada pimpinan buku bicara banyak kan. Ini bonus buat editor, kita udah dapat thumbnailnya, kita udah dapat punchline-nya gini. BMU klarifikasi tentang pembakaran sampah di kampus. Nah, itu thumbnail buat kita itu. Seru sekali itu. Aduh. Terkait teknologi kemarin sudah clear dengan kampus juga keluarga. Terkait dengan sampahnya. Abang. Coba nggak kena terkait sampah kenapa? Apakah sudah clear atau sampai mana sih abang? Ini itu tadi yang gue bilang, gue ternyata belum Bajingan. gue tuh nggak ngawal sampai akhir. Dari Gubernur Fasilkom itu adalah ternyata udah ada langkah yang di kampus dengan berbicara dengan Marek 2 waktu itu ke Pak Arif. Iya, Pak Arif dengan akhirnya Pak Arif mengeluarkan kebijakan membakar sampah tuh hanya bisa malam hari. Nah itu jadi gue juga merasa terbantu, pertama karena dari situ tuh banyak temen-temen nih mungkin melihat BEMU itu kemana, kita tetap mengawal, tetapi kita tuh juga mungkin rata-rata di BEMU juga, mungkin dari gue sendiri, dari presmanya, dari wapresnya, dari wakil menteri dalam negerinya juga semester akhir. Nah ini yang menjadi kita tuh agak lambat untuk membuat suatu kebijakan terhadap kampus.
Tapi ternyata teman-teman dari BEM Fasilkom itu sendiri udah langkah lebih satu langkah lebih maju dari kita, dan kita juga merasa ini tuh kampus itu sekarang udah menjadi tempat demokrasi. Kita tuh sebagai mahasiswa juga bisa menyuarakan apa yang kita harus suarakan dengan kita tuh melabelkan diri kita mahasiswa dari segi dalam kampus, luar kampus. Nah ini menjadi suatu langkah yang baik untuk kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi ya mungkin untuk teman-teman untuk yang berpandangan BEM untuk kemana hari ini itu tentang sampah, gua tuh sebenarnya sorry karena gua tuh juga pertama gua harus menyelesaikan tugas apa yang harus ditugaskan ke diri gua, dan gua juga nggak bisa melepas dengan apa yang menjadi model gua hari ini sebagai organisasi. Jadi gua juga harus bisa menyeimbangkan. Jadi kalau hari ini gua BEMU juga termasuk mungkin nggak menyuarakan tentang sampah, kita menyuarakan, tetapi kita juga menyuarakan sesuai prosedur yang kampus minta, tapi kita juga nggak bisa terlibat ke dalam kampus mungkin gitu. Tapi kalau boleh tahu hasil lagi. Mungkin dia bisa selanjutnya ngomong di bawah. Kayaknya terlalu sensitif ya. Kayaknya udah cukup. Oke. Penjelasannya pun udah jelas untuk teman-teman Fasilkom yang menanyakan tentang sampah. Ya mungkin kita berdiskusi habis itu kita bikin podcast nggak apa-apa ya. Mungkin ya nextnya kita kulik lagi lebih dalam teman-teman. Langsung ke pertanyaan terakhir Bang. Bukan pertanyaan, lebih tepatnya wejangan lah. Mungkin bisa dari Abang Faruk. Harapan untuk mahasiswa adik-adiknya untuk organisasi yang ada di kampus dan kampus. Harapan baik ke depannya seperti apa? Harapan baik ke depannya. Mas Faruk tukang kader orang ya berarti ya? Gue nggak pernah. Orang-orang yang klaim aja itu. Gue sebagai diri sendiri nggak mengklaim diri gue mahasiswa doang. Itu branding, Pak. Nggak ada branding ya kayak gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan pesan untuk mahasiswa, apalagi yang anak-anak Fasilkom ya, ya mungkin gimana ya, perkembangan anak-anak Fasilkom ini sekarang tuh bisa gue akuin itu hal yang bagus, apalagi kalau gue lihat dari segi di BEM-nya, kayak misalkan mereka ya lebih berani dibanding yang sebelumnya gitu, waktu gue ngejabat, gue akuin lebih baik yang sekarang. Tapi mungkin kalau misalkan kalau misalkan gue boleh ngomong buat pesan, mungkin lebih tahu batasan. Kayak misalkan ya sebenarnya hal yang baik kalau misalkan kalian berorganisasi. Gue bukan mengatakan itu hal yang buruk. Karena aman. Karena gue pada akhirnya ya karena gue juga lahir di organisasi. Iya, betul. Organisasi. Bahkan sekarang pun gue juga masih menjalin organisasi. Ya suatu hal yang bagus untuk semester awal yang dimana emang yang tadi gue bilang untuk membangun kerangka berpikir. Tapi pada akhirnya pada saat memang sudah merasa di semester yang gede, ya mungkin lebih tahu batasannya gitu. Karena pada akhirnya ya yang tadi gue bilang, cita-cita kita kuliah itu lulus gitu. Kalau untuk kampus, harapan untuk kampus. Kalau untuk kampus sebenarnya Ini banyak. enggak ya. Kalau misalkan banyak, gue pada akhirnya bisa simpulkan di satu. 2 jam kita Bang. Gue bisa simpulkan di satu. Apa itu Bang? Ya kalau menurut gue, ya ini pendapat subjektif gue gitu, bukan objektif. Ya lebih terbuka aja. Lebih terbuka. Dua kata lucu berarti ya? Iya, Dua kata lucu dari Bang Faruk. Semoga kampus lebih terbuka. Oh, bukan. Semoga kampus lebih terbuka. Oke. Itu ada 2 tuh thumbnailnya tuh. Kalau fotonya Bang Bale itu, udah enak nih. Iya benar, ini podcast beneran. Kita mahasiswa akhir loh. Kalau untuk Abang Bale, harapan untuk mahasiswa adik-adiknya untuk organisasi-organisasi yang ada di kampus dan kampusnya itu apa Bang? Oke. Teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah, harapan besar mungkin ini yang diingin daripada
kampus adalah teman-teman tuh jangan di organisasi hanya sebagai bentuk rencana, karena kalian tuh terikat terlanjut yang masuk organisasi Wajib. tapi organisasi juga menjadi teman-teman juga nih semuanya, dari teman-teman masih profesional dan fakultas juga harus memahami kalian tidak mendapati banyak daripada di dalam organisasi, bukan hanya untuk membuang-buang waktu. Kita tuh terkadang beranggapan berbuang-buang waktu tuh ketika kita tuh tidak melakukan hal apapun. Betul. Ketika kita tuh tidak tahu apa tujuan kita di sini, tetapi tujuan kita di sini cuma satu, adalah untuk selesaikan persyaratan yang ada di itu untuk berorganisasi. Ya mungkin ini tuh menjadi hal yang mungkin terjadi yang ada di Universitas Muhammadiyah. Dengan label mahasiswa KIP kita harus berorganisasi. Iya, betul. Lu tuh boleh labelkan itu, tapi lu tuh jangan menyanyiakan ketika lu berada di dalam organisasi, dan lu juga bakal merasakan apa yang lu pengen, yang menginginkan lah ketika lu berada di organisasi. Ketika lu menjadi mahasiswa, lu tuh ingin mendapatkan apapun, karena rusaknya mahasiswa adalah ketika berorganisasi adalah tidak ada rasa ingin tahu lebih, tidak ada rasa ingin mereka tuh lebih maju satu langkah ke depan. Ketika teman-teman di organisasi ini bisa, dan ini teman-teman ini paling stuck aja. Jadi itu mungkin itu untuk mahasiswa. Kalau untuk kampus, terutama untuk politik, saya pimpinan, saya Iqbal terakhir BPU. Teman-teman yang berada di organisasi itu tolong diberikan benefit apa yang mereka sudah lakukan selama menjabat 1 tahun, karena hari ini Masa bakti mungkin mungkin masa bakti mereka itu apalah yang bisa diberikan oleh kampus, oleh teman-teman yang berorganisasi. Ini juga satu bentuk langkah maju lah. Maju daripada mungkin dari akreditasi ini bisa melihat daripada organisasinya. Nah ini jadi teman-teman yang berorganisasi ini jadi tidak selalu melabelkan diri dia tuh anak KIP dan organisasi. Makanya apa nih yang kampus bisa berikan ke teman-teman yang berada di organisasi, ya apa yang kita harus diskusikan dengan pimpinan ini, yang selama ini sudah kita jalani, dan ini juga kita berjalan selama 1 tahun, itu bukan waktu yang sebentar dan juga bukan waktu yang lama. Tetapi ini yang mungkin bisa dibilang ini waktu yang sedikit memakan waktu dari teman-teman. Tapi kita harapkan besar menizin yang pimpinan, teman-teman yang organisasi ini diberikan suatu benefit apa yang mereka bisa dapatkan, dan itu menjadi nilai plus kita berada. Karena setahu gue juga organisasi di kampus ini juga pengaruh ke akreditasi kampus. Betul. Iya, Sangat. Nah itu dia. Dampaknya besar. Maksudnya ya mungkin untuk pimpinan kampus di USM ini ya mungkin coba diberikan kita benefit gitu, maksudnya kita juga berpengaruh untuk untuk akreditasi kalian. Ini tuh ini ya mungkin tarik nonton kan. Ini suatu keluhan dari saya dan teman-teman yang berada di organisasi dari semester 3 hingga sekarang. Mungkin yang saya harapkan teman-teman yang lain. Mungkin itu sih. Tanggapan dari Abang Kos? Seperti apa? Kalau tanggapan dari saya pribadi juga, kampus juga harus mendengar apa abang-abang ini sebelum mereka sudah masuk pintu dan keluar dari sini. Kalau tanggapan saya pribadi seperti itu. Mungkin acara ini banyak hal banyak yang bisa kita ambil, teman-teman. Ya, banyak hal yang bisa kita ambil, dan cukup panas walaupun hujan. Jujur lagi hujan teman-teman, tapi Lagi panas lagi, gue sampai dingin ini. Dan juga udah di penghujung acara. Mungkin semoga teman-teman Fasil Fans yang menonton ataupun yang lain
bisa mengambil hikmah ataupun cerita kisah yang sudah abang-abang atau Abang Faruk, Abang Balek sudah berikan kepada kita. Dan mungkin ada kata-kata terakhir atau Mau mati enggak? Kita tuh selalu minta ke narasumber itu ketika closing itu jangan lupa teman-teman Fasil Fans. Jangan lupa nonton, subscribe dan subrek apapun itu. Seperti itu. Mungkin bisa dari Abang Bale atau Bang Faruk. Iya. Abang kita itu. Iya, Abang. Iya. Ya mungkin untuk closing statement ya di podcast Ya. sekali buat nutup kan. Ya. Ya mungkin untuk closing statement di podcast kali ini Fasil Fans hebat. Ya untuk Fasil Fans mungkin terlebih lagi untuk anak-anak Fasilkom atau Fasil Fans yang berorganisasi ya seperti yang tadi udah kita ceritain atau mungkin ya pesan gue satu, tahu batasan. Terus habis itu jangan lupa tujuan kita untuk kuliah ya untuk kita lulus kayak gitu. Mungkin dan satu lagi untuk anak-anak yang organisasi, jangan anggap kalian berorganisasi itu karena suatu kewajiban KIP. Tapi karena emang bener itu suatu kewajiban KIP, tapi jangan ya udah gue organisasi karena kewajiban gitu. Kalau misalkan lu nggak mau berorganisasi karena kewajiban ya coba cari organisasi yang lain yang emang lebih nyaman di kalian. Ya gitu. Mungkin segitu aja untuk Fasil Fans. Jangan lupa subrek YouTube-nya. Apa nama YouTube-nya? Fasilkom berbicara. Itu untuk podcastnya. Nama YouTube-nya BEM Fasilkom. Nama channel YouTube-nya BEM Fasilkom. Jangan lupa di subscribe. Loncengnya jangan lupa nyalain. Oke, jangan lupa teman-teman semuanya. Like sama komen kalau bisa. Apalagi komen yang bagian tadi tuh. Jangan lupa komen. Oke. Banyaknya komen kita bakal bahas. Oke, mungkin segitu saja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saksikan episode selanjutnya. Bye-bye.